saudara-saudari yang terkasih. Hari ini hari Jumat, Minggu biasa yang ke-27. Bahan renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Yesus dan Beelzebul. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil yang baru saja dibacakan tadi, sekali lagi kita mendengar bahwa orang Yahudi mencoba menolak Yesus dengan tuduhan mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Setelah Yesus mengusir setan yang membisukan itu, orang bisu itu pun berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Dan dari antara orang banyak itu berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Dalam teks tadi dikisahkan bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terpecah-pecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Kata Yesus, "Kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan?" Keterpecahan dalam sebuah kerajaan pasti
membawa kebinasaan. Keterpecahan dalam sebuah rumah tangga pasti membawa kekeruhan dalam suasana di dalam rumah tangga, di dalam komunitas, di dalam lembaga atau institusi. Yesus mengatakan logikanya, jika dalam suatu kerajaan terpecah-pecah, pasti kerajaan itu tidak akan utuh lagi. Jika di dalam rumah tangga juga ada terbagi-bagi, beda prinsip, beda komitmen, dan di dalam komunitas demikian akan muncul keterpecahan, kekeruhan suasana. Kalau dalam rumah tangga juga terjadi perang saudara, maka hancurlah keluarga itu. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus, jika iblis sudah mulai terpecah, bagaimana iblis juga bisa mempertahankan kerajaannya? Jadi saudara-saudara, jika kepala setan Beelzebul itu telah taat kepada Yesus, pasti setan lain yang lebih kecil pun akan kalah. Ini berarti Allah yang hadir, Allah yang datang ke situ, dan yang setan itu menjadi lenyap. Santo Lukas dalam Injilnya ingin memperlihatkan kepada semua kita, pengikut Kristus, bahwa Yesus mempunyai kuasa atas Beelzebul, atas segala setan, atas segala roh-roh jahat. Dengan demikian, jika Beelzebul taat kepada perintah Yesus, berarti Yesus adalah Allah yang berada di antara kita, yang hadir di antara orang-orang banyak itu. Karena hanya Allah lah satu-satunya yang dapat mengalahkan setan, maka saat itu Yesus adalah Allah yang hadir. Karena dalam pikiran orang Yahudi, hanya Allah yang dapat mengusir Beelzebul, kepala setan. Dan nyatanya Yesus dapat, maka Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dan pada saat itu Yesus telah menyatakan diri secara implisit bahwa Dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak berkumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudara yang terkasih, bersama Yesus kita akan menjadi lebih kuat. Rumah kita pun, pribadi kita pun dipersenjatai dengan sangat baik, sehingga tak seorang pun bisa masuk untuk menguasai kita, apalagi setan, apalagi orang lain. Karena Yesus ada bersama kita, karena Yesus ada bersatu dengan kita. Namun jika kita tercerai-berai dengan Yesus, rumah kita pun diibaratkan seperti rumah yang tersapu bersih dan tertata rapi. Karena tidak ada penjaga, maka roh jahat pun datang untuk menguasainya. Dengan demikian kita pun menjadi budak roh jahat. Jadi yang diandalkan dalam kitab suci tadi mengatakan bahwa rumah tersapu, rapi, tersusun, itu mau mengatakan tak ada penjaga. Nah, penjaga rumah kita, penjaga komunitas kita, penjaga diri kita, saudara-saudara yang terkasih, adalah Yesus, adalah roh Yesus, adalah roh Allah yang menguasai diri kita. Dan itu kita bisa bangun jika kita selalu membangun kedekatan dengannya dan membangun kedekatan kesatuan dengannya. Bersatu dengan Yesus berarti kita memiliki senjata yang kuat dan lengkap dalam diri kita, dalam rumah kita, sehingga amanlah rumah kita dan segala isinya. Tapi saudara-saudara yang terkasih, godaan setan tetap ada. Godaan setan selalu ada. Maka juga kekuatan kita adalah tetap memanggil, mengandalkan, dan kesatuan dengan Yesus menjadi satu-satunya andalan kita. Mari kita mendengarkan lagu ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di
saudara-saudara yang terkasih, lagu ini sangat singkat, namun bagi saya ketika mempersiapkan renungan ini, yang saya ingat hanya itu. Jika roh Allah ada dalam diri kita, kita akan mampu menari, mampu berbahagia, dan mampu bersuka cita. Jika roh Allah ada dalam diri kita, tapi jika roh keterpecahan itu ada dalam diri kita, suasana keruh, suasana tidak nyaman, suasana gelisah, galau, resah. Maka saudari-saudari yang terkasih, mari kita mengandalkan, mengundang, membangun agar Yesus selalu menjadi kekuatan kita dan merasakan bahwa roh Allah lah yang selalu hadir dalam diri kita, dalam rumah kita, dan dalam komunitas kita. Nah, ada beberapa poin saudara-saudari yang terkasih yang dapat kita refleksikan dari tindakan ajaib Yesus yang mengusir setan ini. Pertama, Yesus mengusir setan yang membisukan dan orang bisu itu pun berkata-kata. Tindakan ini menegaskan bahwa Allah sendirilah yang selalu melindungi dan menyelamatkan umatnya. Maka subjek atau tujuan penyelenggaraan ilahi itu selalu untuk manusia dan keselamatannya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, peristiwa itu juga menegaskan bahwa setan atau iblis atau roh-roh jahat atau godaan-godaan jahat selalu nyata ada dalam kehidupan manusia. Tetapi aku yakin, kita yakin, kekuatannya tidak melebihi kekuatan Sang Ilahi yang hadir secara jelas dan nyata dalam diri Yesus. Sangat yakin, karena Yesus maka aku mampu seperti sekarang ini. Tanpa Yesus, tanpa kekuatan itu aku gak mampu mengalami seluruh peristiwa hidup yang saya lalui. Oleh karena Yesus saja, hanya Yesus yang menjadi andalan. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, kisah Injil ini pun hendak menarik kita pada kesadaran bahwa ada jenis setan-setan lain yang cukup sulit diusir dari dalam diri kita, dari dalam rumah tangga kita, dari dalam komunitas kita, dari lembaga kita, dari tempat kita kerja. Apa itu? Misalnya adalah kekerasan hati, egoisme, fitnah, iri hati, benci, dan dendam, dan lain-lain. Setan-setan kecil ini sulit diusir keluar karena kegemarannya adalah menolak kasih Allah, menolak penyembuhan Allah. Dan ketika Yesus mau mengusir, dia juga bersikokol dalam diri kita. Setan-setan kecil ini mencari nyaman pada diri orang yang lemah, yang tidak mengandalkan Yesus. Dan rasa nyaman palsu seperti itu muncul dalam diri manusia dengan sikap pongah, sombong, merasa diri hebat, merasa diri sukses, dan kurang menghargai orang lain, merasa diri yang paling hebat. Kekurangan mengakui dan mengandalkan Yesus karena segala kesuksesan seringkali dipandang sebagai usaha kerja pribadi. Ini perjuangan bagi kita, saudara-saudari yang terkasih. Tak ada yang luput dari kedosaan, tak ada yang luput dari kesalahan, tak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Maka yang keempat, kecurigaan, tuduhan, dan fitnah semua terarah pada keterpecahan. Setan-setan kecil tadi semua mengarahkan kita pada keterpecahan. Maka kalau kita terpecah-pecah, maka juga kesatuan dan damai akan hilang. Nah, dengan teks ini, renungan kita bahan Injil hari ini, Yesus meyakinkan kita bahwa saat ini hanya ada satu pilihan untuk mengalahkan setan, yaitu memilih Yesus dan mengalahkan setan-setan kecil dalam diri kita yang sulit, yang kadang membuat kita nggak berkembang, dengan cara bersatu dengan Dia, mengandalkan roh Allah.
mengandalkan Roh Yesus, mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita mencoba menyadari, bila Roh Allah ada dalam diriku, lenyaplah egoisme, lenyaplah kekerasan hati, lenyaplah kecurigaan, lenyaplah fitnah, lenyaplah dendam. Dan yang muncul adalah membangun kesatuan, membangun damai, membangun pengampunan, dan bersatu dalam kasih. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Maka mari kita jangan menjauh dari Yesus, tetapi membangun kedekatan dengan Yesus. Dan yang kelima adalah Yesus menegaskan bahwa tiada kekuatan lain yang mampu mengalahkan setan dan roh-roh jahat dalam kehidupan kita selain kekuatan yang berasal dari Allah. Dan jika itu kita sudah mampu laksanakan, tanda hadirnya kerajaan Allah. Bersama Yesus kita damai. Bersatu dengan Yesus kita utuh. Refleksinya adalah, yang mana kita pilih? Bersekutu dengan kekuatan Yesus atau bersekutu dengan kekuatan roh jahat atau setan-setan? Pertanyaan yang kedua, bersediakah kita mempersenjatai rumah kita, pribadi kita dengan kekuatan yang berasal dari Yesus, atau membiarkannya dikuasai oleh roh-roh jahat sehingga larut dalam kejahatan dunia? Jawabannya ada dalam kehidupan kita masing-masing. Salam damai, Tuhan beserta kita.